Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kita kembali bertemu pada mata kuliah akuntansi koperasi dan UMKM. Nah, bab yang akan kita pelajari sekarang lagi adalah koperasi produsen. Kita lihat apa itu koperasi produsen, apa pengertiannya, bagaimana sistem kerjanya, lalu yang paling utama adalah bagaimana cara mencatatkan atau membuatkan laporan keuangannya. Nah, kita lihat pengertian dari koperasi produsen itu adalah koperasi yang membeli bahan baku dari produsen awal, lalu mengolahnya menjadi produk, baik yang sudah jadi maupun yang setengah jadi, lalu menjualnya kepada konsumen. Konsumen tersebut bisa jadi adalah anggota koperasi ataupun masyarakat umum yang membutuhkan barang yang kita produksi tersebut. Nah, contoh di sini adalah koperasi produsen mie, koperasi produsen pakaian, koperasi produsen makanan ringan, dan lain-lain sebagainya. Lalu, ciri khas dari koperasi produsen ini adalah memproduksi atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi, ada kegiatan pengolahan di sana. Ada kegiatan mengubah bentuk suatu barang dari bahan baku menjadi barang jadi ataupun menjadi barang setengah jadi. Itulah ciri khas dari koperasi produsen. Nah, kalau begitu koperasi produsen ini hampir sama sistem kerjanya seperti perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, untuk memahami materi tentang akuntansi koperasi produsen ini, jadi Ananda juga harus paham dengan bagaimana pencatatan tentang perusahaan manufaktur tersebut. Yang mana perusahaan manufaktur ini akan kita lebih dalami lagi materinya nanti pada pada pertemuan semester 3, yaitu pada mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di akuntansi biaya nanti akan lebih mendalam lagi. Tapi pada akuntansi koperasi produsen ini kita lihat secara garis besarnya terlebih dahulu. Kalau pada akuntansi biaya nanti akan dirinci lebih detail lagi masing-masing biaya yang terlibat dalam proses produksi tersebut. Nah, karena ini masih secara garis besarnya, maka Ananda terima yang tentang akuntansi produsen ini terlebih dahulu. Fungsi utama dari koperasi produsen yaitu pertama, menjembatani antara produsen bahan baku tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk jadi siap pakai ataupun yang setengah jadi juga bisa ya, bukan hanya langsung siap pakai saja. Lalu yang kedua, menjadi tempat pertemuan antara produsen bahan baku dengan konsumen barang jadi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi fungsi kita adalah pertengah-tengahan, mempertemukan antara kepentingan produsen yaitu menjual bahan bakunya dan juga menolong konsumen yang membutuhkan barang jadi. Nah, kita di tengah-tengahnya, kita olah bahan baku yang dijual oleh produsen awal, lalu kita jual kepada konsumen, baik itu kepada anggota maupun kepada non-anggota koperasi. Nah, ini sistem kerjanya. Kita membeli bahan baku, lalu kita bayar ataupun kita berhutang, lalu kita olah di koperasi kita. Setelah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi, kita jual kepada konsumen. Lalu kita menerima uang dari hasil penjualan tersebut, ataupun kita jual secara hutang kepada konsumen, maka kita ada yang namanya piutang di sana. Nah, seperti itu ya sistem kerjanya. Lalu setelah itu kita bisa pelajari juga bahwa persediaan di dalam koperasi produsen ini sama seperti persediaan yang ada di akuntansi perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik. Jadi ada 3 jenis persediaan di sini, yaitu ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, dan juga ada persediaan barang jadi. Sedangkan persediaan yang ada di dalam perusahaan dagang hanya satu, yaitu persediaan barang dagang saja. Nah, kalau perusahaan manufaktur atau koperasi produsen, 3 jenis persediaannya. Nah, kita bisa juga lihat untuk macam-macam biaya, ada banyak biaya yang harus sebenarnya kita klasifikasikan, tapi lebih mendalamnya nanti kita pelajari di akuntansi biaya.
Nah, sekarang kita lihat biaya-biaya yang ada di perusahaan di koperasi produsen ini. Pertama yaitu biaya bahan baku. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku dalam menghasilkan suatu produk jadi. Jadi, biaya bahan baku itu adalah uang atau biaya yang kita keluarkan hanya untuk membeli bahan utama dari barang yang akan kita produksi. Sedangkan bahan-bahan lainnya, bahan penolong kita sebut dia seperti kalau seandainya kita mau membuat sebuah baju, bahan utamanya adalah kain. Sedangkan bahan penolong di sana adalah benang, gitu ya, ataupun aksesoris lainnya, renda dan segala macam itu adalah bahan penolong. Bahan penolong nanti kita masukkan dia ke dalam jenis biaya overhead pabrik. Nah, bahan baku hanya bahan utama dari barang yang kita hasilkan. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, ini juga hanya tenaga kerja yang bekerja secara langsung memegang barang yang kita produksi tersebut. Jadi kalau seandainya kita memproduksi baju, maka biaya tenaga kerja langsung yang ada di sini adalah orang-orang yang bekerja dalam bagian pemotongan kain, membuat pola ataupun menjahit kain tersebut. Nah, itu biayanya, gajinya kita masukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan orang-orang yang juga bekerja pada saat produksi itu terjadi, tetapi dia tidak memegang barangnya, tidak memegang hasil produksi kita tersebut, seperti satpam yang bekerja pada sebuah produksi ataupun mandor yang mengawasi karyawan bekerja, dia tetap bekerja pada saat produksi berlangsung, tetapi tidak memegang barang yang kita hasilkan. Maka itu biayanya tidak kita masukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Biaya satpam dan mandor itu nanti kita masukkan ke dalam biaya overhead pabrik dengan nama biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, seperti itu ya. Jadi ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga ada biaya overhead pabrik. Yang mana biaya overhead pabrik ini yaitu biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, tadi kita ketahui yang masuk ke dalam biaya overhead pabrik adalah biaya bahan penolong seperti kancing baju, paku kalau kita membuat furniture atau seperti membuat lemari, kursi seperti itu ya, cat, nah lem, nah itu kita masukkan ke dalam bahan penolong. Nah, bahan penolong bagian dari biaya overhead pabrik. Lalu ada juga biaya tenaga kerja penolong atau biaya tenaga kerja tidak langsung yang seperti Ibu jelaskan tadi, yaitu gaji mandor dan gaji satpam. Lalu ada biaya pabrikasi lainnya. Biaya pabrikasi lainnya ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperlancar proses produksi. Saat karyawan bekerja melakukan produksi, tentu kita membutuhkan listrik, air, telepon, dan juga kita menggunakan bangunan yang mana bangunan itu ada penyusutan di dalamnya. Nah, semua biaya-biaya itu kita golongkan ke dalam biaya pabrikasi lainnya. Jadi dia masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Jadi ada 3 di dalam biaya overhead pabrik itu, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan juga biaya pabrikasi lainnya. Lalu ada yang namanya biaya pemasaran, yaitu digunakan untuk menampung keseluruhan biaya yang dikeluarkan koperasi untuk mendistribusikan barang dan dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen atau langganan. Jadi semua biaya yang kita keluarkan dalam hal memasarkan barang kita. Lalu ada juga yang dinamakan dengan biaya ADM dan umum, yaitu yang digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor. Nah, selanjutnya biaya itu bisa kita golongkan menjadi 2 utama. Pertama yaitu biaya produksi dan juga biaya operasi. Biaya produksi isinya hanya ada 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Yang mana tadi kita sudah ketahui bahwa biaya overhead pabrik ini isinya juga 3, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan juga biaya pabrikasi lainnya.
Sedangkan biaya operasi yaitu biaya pemasaran dan biaya ADM serta umum. Ini adalah arus biaya. Di dalam pencatatan kita nanti arus biayanya adalah seperti ini. Itu tidak ada masalah. Lalu kita bisa lanjutkan. Di sini ada macam-macam klasifikasi biaya dalam koperasi produsen. Namanya Koperasi Busanaku adalah koperasi produsen pakaian jadi yang berlokasi di Tasikmalaya. Anggota koperasi memiliki keahlian mendesain dan menjahit pakaian, baik pakaian anak-anak maupun pakaian dewasa. Bahan baku yang digunakan adalah kain. Bahan penolongnya adalah benang, kancing, dan aksesoris lainnya seperti pita, rendah, payet, dan lain-lain. Tenaga kerja langsungnya adalah tukang jahit. Kantor administrasi koperasi, kantor pemasaran, dan pabrik terpisah satu dengan yang lainnya. Neraca saldo bulan September tahun 2010 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah neraca saldonya, yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan selama melakukan produksi. Nah, dari biaya itu kita bisa merinci berapa biaya operasionalnya. Pertama yaitu kita tuliskan di atas ini berapa harga kita membeli bahan baku kainnya. Nah, angkanya ini tadi kita dapatkan dari data di atasnya tersebut. Jadi ini adalah bahan bakunya 97 juta. Lalu berapa biaya yang kita keluarkan untuk membayar tukang jahit? Yang mana tukang jahit itu adalah biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu 27 juta. Lalu biaya overhead lagi. Biaya overhead pabrik itu ada 3, ada bahan penolong. Dari data yang kita lihat di atas, ternyata kita menggunakan beberapa bahan penolong. Ada biaya pemakaian kancing, ada biaya pemakaian benang, dan juga ada pemakaian aksesoris. Itu kita masukkan ke dalam biaya bahan penolong. Nah, itu kita totalkan. Totalnya adalah 21.200.000. Setelah itu, unsur kedua dari biaya overhead pabrik adalah biaya tenaga penolong atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Di data di atasnya tadi ada gaji mandor dan gaji satpam. Itu kita masukkan ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Kita totalkan. Totalnya adalah 5.900.000. Lalu yang ketiga ada biaya pabrikasi lainnya. Di sana ada biaya listrik, air, telepon. Untuk pabrik ini ya, yang untuk pabriknya yang kita gunakan di dalam pabrik, bukan di tempat kantor. Kalau di tempat kantor nanti dia masuk ke dalam biaya ADM dan umum. Lalu kita jumlahkan, dapatlah 12.600.000. Kita jumlahkan ketiga-tiganya. Kita jumlahkan ketiga-tiganya, biaya bahan baku berapa, biaya tenaga kerja langsung berapa, dan berapa total biaya overhead pabrik. Nah, itulah disebut dengan biaya produksi. Karena yang kita ketahui, biaya produksi itu terdiri dari 3 hal. Maaf ya. Karena biaya produksi itu terdiri dari 3 hal, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Maka di sini bahan bakunya adalah 97 juta, tenaga kerja langsungnya 27 juta, dan biaya overhead pabriknya kita jumlahkan ketiga-tiganya, 21.200 tambah 5.900 tambah 12.500. Nah, itulah biaya overhead pabrik. Setelah itu kita jumlahkan, nah dapatlah dia 163.700.000. Itu kita sebut sebagai biaya produksi. Nah, setelah itu kita juga bisa merinci biaya operasi. Biaya operasi di sini ada 2, ada biaya pemasaran dan biaya umum. Kita lihatlah mana-mana yang masuk ke dalam biaya pemasaran dan mana-mana yang masuk ke dalam biaya ADM dan umum. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk biaya penyusutan ini, kalau itu digunakan untuk kantor pemasaran, maka itu kita masukkan ke dalam biaya pemasaran. Kalau penyusutan ini kita gunakan untuk bagian ADM dan umum, kantor bagian pengurusan surat, maka itu kita masukkan ke dalam biaya ADM dan umum. Lalu kita jumlahkan totalnya. Nah, dapatlah dia biaya operasinya 62.600.000. Ini hanya perincian-perincian biaya saja ya, belum bentuk laporan dari hasil usaha maupun neraca. Itu hanya pembagian dari biaya. Sekarang kita lihat untuk laporan keuangan koperasi produsen itu ada penambahan di sini,
Jadi dia ada perhitungan hasil usaha, satu komponen penambahannya ada harga pokok produksi di sana. Kita lihat bagaimana cara menghitung biaya produksi tersebut. Pertama yaitu kita letakkan persediaan bahan baku awal. Kalau kita pada tanggal 1 Januari telah memiliki bahan baku di awal, maka kita letakkan berapa harganya. Lalu kita tambahkan dengan semua bahan baku yang kita beli pada periode itu. Nah, kalau kita tambahkan keduanya, itu disebut dengan persediaan bahan baku total atau semua bahan baku yang kita miliki. Kalau kita memiliki persediaan di akhir periode, itu kita hitung berdasarkan pengecekan stok ke gudang. Lalu setelah tahu angkanya, kita kurangkan dengan total persediaan bahan baku tersebut. Maka artinya bahan baku yang telah kita gunakan sebanyak sekian rupiah. Atau bisa juga kita ilustrasikan seperti yang kita ilustrasikan kemarin. Kalau kita memiliki persediaan bahan baku awalnya 5, lalu selama periode itu kita melakukan pembelian sebanyak 10, maka total semua bahan baku yang kita miliki adalah 5 tambah 10, yaitu 15. Lalu kalau pada akhir periode ternyata kita masih memiliki persediaan akhir sebanyak 7, artinya bahan baku yang kita pakai adalah sebanyak 8. Maka biaya bahan baku yang terpakai adalah 8. Seperti itu ya. Lalu kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung, tambah dengan biaya overhead pabrik. Nah, itulah yang disebut dengan biaya produksi. Nah, ini adalah contoh soal. Contoh soal ini nanti kita diminta untuk membuatkan laporan hasil usaha dan juga neracanya. Nah, kita coba lihat bagaimana membuat laporan hasil usaha. Ini dia caranya. Paling atas sekali kita letakkan penjualan di sini. Angkanya dapat dari mana? Dari soal tadi. Lalu yang pertama yang kita cari adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kita tuliskan di sini persediaan bahan baku awal. Angkanya itu kita dapat dari 72 juta ini, kita dapat dari angka ikhtisar harga pokok penjualan. Yang sisi kiri ini yang 72 juta itu adalah awal, persediaan bahan baku awal, dan juga ini adalah persediaan bahan baku akhir yang sisi kanannya yang 47 juta. Yang 72 awal, yang 47 adalah yang akhir. Nah, itu kita masukkan angkanya. Persediaan bahan baku awal 72 juta ditambah dengan pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku angkanya ada di soal itu. Kita jumlahkan kedua-duanya, maka itu adalah total persediaan bahan baku kita. Lalu kita kurangkan dengan persediaan bahan baku akhir. Persediaan bahan baku akhir tadi kan 47. Nah, setelah dapat angkanya, itulah dia bahan baku langsung kita. Nilainya adalah 154 juta. Lalu kita juga tahu ada biaya tenaga kerja langsung. Angkanya adalah 48 juta, itu kita ambil dari soal. Lalu udah 2 unsur dari bahan baku. Dari biaya tenaga kerja produksi, biaya produksi, bahan bakunya 154, biaya tenaga kerja langsungnya 48. Nah, sekarang biaya yang ketiga lagi adalah biaya overhead pabrik. Ada biaya bahan penolong di soal. Nah, kita masukkan angkanya 22 juta. Ada biaya tenaga kerja penolong di soal 28 juta. Ada biaya pabrikasi lainnya. Biaya pabrikasi lainnya ini maksudnya adalah penggunaan listrik, penggunaan air, telepon, dan segala macam yang dibutuhkan saat proses produksi berlangsung di pabrik. Nah, itu kita totalkan jumlahnya adalah 31. Lalu ketiga-tiganya kita tambahkan, angkanya adalah 81 juta. Ini adalah angka total dari biaya overhead pabrik. Lalu kita jumlahkan, bahan baku 154 tambah dengan biaya tenaga kerja 48 tambah dengan 81 juta overhead pabrik, itulah yang disebut dengan biaya produksi 283. Lalu kita kurangkan dengan persediaan barang dalam proses awal 46 juta. Angkanya dari mana? Yaitu dari soal yang ikhtisar harga pokok produksi ini, yang 46 juta yang berada pada sisi kiri itu adalah yang awal, sedangkan yang berada pada sisi kanan 32 juta itu adalah yang akhir. Itu persediaan barang dalam proses. Nah, harga pokok produksi 283 ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal 46 juta, itu adalah persediaan barang dalam proses
total. Jadi totalnya kita jumlahkan dapatlah 329. Nah, kalau 329 juta. Nah, kalau kita masih memiliki persediaan barang dalam proses akhir yaitu 32 juta, maka itu kita kurangkan. Maka harga pokok produksi sekarang menjadi 297 juta. Nah, ternyata kita juga memiliki persediaan barang jadi awal dan persediaan barang jadi akhir. Angka yang 158 dan 122 itu kita ambil dari sini. Ikhtisar laba rugi di sisi kanan, di sisi kiri ada 158, di sisi kiri ada 122. Itu kita ambil angkanya, lalu kita jadikan itu persediaan barang jadi awal, maka kita tambahkan harga pokok produksi dengan persediaan barang jadi awal, itulah persediaan barang jadi total, yaitu 455 juta. Dikurang dengan persediaan barang jadi akhir 122 juta. Kita ambil angka dari soal tadi kan. Nah, kita kurangkan dapatlah angkanya 333 juta. Itu disebut dengan harga pokok penjualan. Lalu kita bisa mencari berapa hasil usaha kita dengan cara mengurangkan 435 kurang dengan harga pokok penjualannya yaitu 333 juta. Sisa hasil usaha kotornya adalah 102 juta. Ternyata kita masih memiliki rincian biaya di soal kita tadi. Ada biaya operasi dan juga biaya pemasaran di sana. Maka itu kita tambahkan, dapatlah biaya operasi dan biaya pemasarannya 74.500. Kita kurangkan dengan biaya SHU kotor tadi, maka itu adalah hasil usaha bersihnya yaitu 27.500. Nah, setelah itu kita juga bisa buatkan neraca. Neraca yang kita masukkan adalah semua akun-akun neraca, yaitu akun aktiva dan akun pasiva. Angka-angkanya ini saudara ambil dari soal dan juga SHU yang berjalan saudara ambil dari angka yang telah kita dapatkan dari perincian laporan hasil usaha tadi. Kedua-duanya harus balance, maksudnya sisi aktiva dan pasiva harus balance. Nah, seperti itu cara membuat laporan hasil usaha untuk akuntansi produsen, akuntansi koperasi produsen. Yang lebih mendalamnya nanti, yang lebih detailnya nanti Ananda akan mempelajarinya pada mata kuliah akuntansi biaya. Sekian Ananda, kalau seandainya ada yang ragu silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.